Hai Pengen Mantajaha, welcome back to my channel. Dan ini Isara, jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue di Surabaya teman-teman, di rumah sepupu aku. Dan kalau aku boleh bilang, apakah orang di sini tuh suka Chinese drama? Setahu aku semakin lama semakin suka teman-teman ya. Nah, another entertainment business di China itu yang paling tinggi selain Chinese drama sama Chinese movie. Chinese drama kan nomor satu, kemudian Chinese music, Chinese movie, baru yang terakhir itu adalah reality show Cina teman-teman ya. Tahukah kamu, Cina itu adalah negara dengan produsen terbesar reality show. Kalau dibandingkan kayak Indonesia, kayak mana, Amerika, kayak Eropa, India, Korea juga, dan Jepang, Cina itu nomor satu untuk reality show. Tapi kenapa reality show itu banyak banget peminatnya, di ban sama negara sendiri? Seberapa bermasalahkah reality show di Cina? Cluenya adalah yang pasti reality show di Cina itu sering banget merenggut korban jiwa. Sumpah teman-teman ya. Jadi ini adalah the dark side dan juga the right side about reality show di Cina. Stay tune in my channel dan kan buat sepian. Apa reality show di Cina itu bermasalah? Satu teman-teman, karena memang manajemen yang buruk dan serakah. Nah, Cina itu adalah negara yang orang-orangnya itu suka sekali melihat kehidupan orang lain gitu ya, tapi dibuat program gitu ya. Di Cina itu dulu itu aku masih ingat banget yang namanya Chinese Idol. Kalau kalian lihat Lee Yuchun tuh sekarang itu jadi tomboy paling cantik gitu ya guys ya, atau penyanyi country Cina yang paling cantik itu Lee Yuchun. Dulu teman-teman masih seperti ini, masih kayak agak-agak norak ya penampilannya ya guys ya, tapi suaranya tuh bagus banget. Dia orang kecil, dia rakyat jelata gitu ya guys ya. Begitu dia tuh kayak menang lomba Chinese Idol gitu, dia akhirnya jadi orang yang mengangkat nama daerahnya di Cina kayak gitu ya. Jadi kayak zero to hero, dan sekarang dia jadi seorang supermodel dan penyanyi juga gitu, seorang Lee Yuchun. Dia tuh elegan banget, gue suka banget penampilannya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kesuksesan reality show di Cina. Cina sebenarnya itu sudah lama banget reality show itu ada. Misalnya tentang berita, itu reality show ya, berita itu ya guys ya. Kemudian juga dokumentari kehidupan orang lain. Nah, reality show di Cina yang aku tahu itu adalah dimulai dari acara anak-anak, program musik dan kuis anak-anak seperti itu. Nah, karena banyak sekali yang nonton, terutama di kota Shanghai, kemudian maju lagi ke arah-arah yang lebih kreatif teman-teman ya. Nah, semakin lama semakin kreatif, semakin banyak tim, semakin banyak acara, dan banyak banget hal-hal yang cukup bermasalah juga, karena kebanyakan orang yang berkecimpung di bidang seperti itu. Reality show yang paling bermasalah di Cina itu dengan banyak sekali ini ya, aduan itu berarti adalah idol searching kayak ala Korea seperti itu ya guys ya. Nah, ini banyak banget memakan kerugian, terutama di bidang finansial, waktu para idol-idol yang nggak jadi apa-apa, dan juga masalah produksi teman-teman ya. Ternyata secara keseluruhan acara ini hanyalah sebuah tameng teman-teman ya. Di belakangnya itu banyak banget investor-investor yang non entertainment menggunakan jasa entertainment industri untuk memframing produk mereka itu laku. Contohnya itu adalah ternyata cuang itu adalah dari sebuah produk susu dan yogurt teman-teman ya. Jadi mereka tuh bikin acara idol gitu ya, dengan dalih bisa menjual bungkusnya susu gitu ya, bungkusnya susu atau yogurt itu mirip dengan idol mereka gitu ya. Kalau kamu beli ini susu, kamu bisa rating ini idolnya itu bisa yang namanya stay di acara itu kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata idol-idol ini juga tidak dilihat bakatnya itu apa, hanya cantik, ganteng, mereka bisa nari-nari dikit, nyanyi dikit, itu udah membantu mereka banget untuk mempromosikan produk seperti ini kayak gitu. Malah menimbulkan banyak banget nepotisme di dalamnya. Contohnya itu apa kak? Contohnya adalah kasusnya Esther Yu. Esther Yu ini gimana meskipun dia populer saat ini, dia bermasalah sekali teman-teman ya. Nah, bapaknya seorang Esther Yu itu adalah seorang produsen televisi teman-teman, dan anaknya itu kan habis lulus dari LaSalle Singapura. Esther Yu itu masuklah ke acara cuang gitu ya. Gue ngelihat dari awal seorang Esther Yu itu sangat dominan banget dari awal sampai akhir ya guys ya. Ada si Liu Yusing, Esther Yu, dan juga banyak banget teman-temannya gitu ya. Nah,
SRU itu dibuat dominan, dibuat dia itu tampil lucu, cute, imut gitu ya. Ternyata dia ini dibalik itu bapaknya adalah seorang investor dengan kekayaan total 3 miliar dolar gitu ya. Nah, SRU ini akhirnya dia kepengen nih dari awal jadi artis seperti itu. SRU ini ternyata lebih dekat dengan seorang Lisa, lebih banyak interaksi sama seorang Lisa, bahkan juga lebih banyak di framing, dan wajah dia tuh kayak 60% itu menghiasi acara kayak gitu. Ternyata bapaknya itu adalah kayak komisaris utama dari acara Cuang Asianya si Lisa itu ya guys ya. Nepotisme itu adalah ketika anaknya seorang produser drama Cina atau investor itu ngefans nih sama seorang Wang Ibo atau seorang Lei Chang gitu ya guys ya. Itu dijadikan kayak pemeran pengganti. Pemeran pengganti kayak digendong gitu ya guys ya, atau dijadikan kayak cewek yang sakit tapi mukanya itu muka artis siapa gitu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu nepotisme yang terjadi di dalam budaya entertainment di Cina seperti itu. Makanya reality show yang memenangkan anaknya yang punya ini nih, yang punya stasiun televisi nih, itu kayak kedengaran bitter nih, dan gue kayak yakin banget karir mereka tuh kayak nggak sampai 5 tahun gitu ya teman-teman ya, cuman kayak 3 tahun, 4 tahun, bahkan mereka harus berusaha lagi untuk menjadi top artis seperti teman-temannya yang mereka saingi ya guys ya. Nomor 2, reality show di Cina itu ternyata banyak sekali kasus bullying dan juga ketidakadilan teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat Cuang Asia itu udah ketara banget gitu, dimana ada grup yang dibikin, oh ini isinya orang-orang cantik-cantik semua, oh ini isinya orang-orang jelek. Nah, cewek-cewek yang nggak good looking ini, yang jelek ini dibuat hal-hal shaming, dibuat hal-hal memalukan seperti itu. Misalnya dia tuh jatuh gitu pada waktu latihan, waktu dia camping itu ada kompetisi lucu-lucuan gitu, dia juga kayak cringe gitu dilihatnya seperti itu. Itu udah kayak ketara banget, ini orang tuh udah disetting, lo tuh emang kalah, lo cuma dibuat badut seperti ini. Nah, itu adalah bullying di bidang reality show ya teman-teman ya. Bahkan seorang Lilash atau si mas-mas Rusia itu berkata kalau dirinya itu muak di acara Cuang Cuang China. Karena apa? Karena dia nggak ditreat balik dengan orang-orang sekitarnya, dan juga dia hanya, orang-orang ini kayaknya tuh cuman pengen tampang bully gue doang deh, tapi kebebasan aku itu kayak nggak ada di Cuang seperti itu. Nah, another bullyingnya lagi itu adalah para idol-idol ini juga yang terlalu kurus, yang nggak putih itu di shaming, tidak diimprove, lo harus ganteng atau apa kayak gitu ya teman-teman ya. Itu artis pun juga kena bully. Salah satu aktor di Cina itu namanya, dia itu pernah yang namanya lomba makan sama teman-temannya, di challenge makan gitu ya guys ya. Ternyata dia nggak tahu sama tim kreatifnya itu diganti sama cairan putih, nggak tahu cat, nggak tahu apa yang kagak enak, bukan susu teman-teman ya, dimuntahin teman-teman, dimuntahin. Dan begitu di belakang layar dia langsung marah-marah sama tim kreatif itu, alasannya itu adalah diganti sama produsernya. Wah, ini udah bullying nih, gue terkenal tapi gue dibully kayak gitu. Terkenal aja dibully di reality show, apalagi kalau lo tuh nggak terkenal teman-teman ya. Tiga, tentu aja rasisme teman-teman ya. Jadi ini terjadi sama seorang Chong Fei Fei. Chong Fei Fei itu adalah finalis Cuang 2020 awal. Nah, Chong Fei Fei ini adalah perempuan, gue suka banget sama ini cewek. Dia itu adalah perempuan keturunan Afro Amerikan, namanya orang Cina asli. Dia bahasa Mandarin bagus banget, bisa pinter nari, bisa pinter nyanyi gitu ya. Dia juga sangat open banget gitu ya. Dia disiplin banget, dan dia itu adalah Master of Engineering degree di sebuah kampus terbaik di Amerika Serikat persenjataan. Tapi dia hanya dibuat gimmick doang, dan nggak bisa yang namanya tampil all out. Mau nyanyi, mau nari solo, dia tuh kayak nggak bisa teman-teman. Hanya dibuat kayak oh dia Afro Amerika nih, seperti itu. Temukan juga di beberapa kayak Chinese Got Talent gitu ya guys ya, ala-ala Chinese Got Talent seperti itu orang-orang yang kulit hitam, orang-orang India, orang-orang yang muka-muka yang Arab-Araban, Rusia, itu hanyalah dibuat sebagai badut teman-teman ya, hanyalah dibuat sebagai kamu kalau di Afrika makan apa oh kamu kok bisa kayak gitu bentuknya gitu ya, kamu kalau di mana India itu apa makananmu nggak kotor seperti itu. Wah, itu udah termasuk yang namanya rasisme di
bidang reality show seperti itu sih. Dan itu sebagai gimmick sampai saat ini teman-teman ya, sebagai kayak vitamin gimana kalau kita itu ngelihat orang dengan beda budaya kayak gitu, bukan mengapresiasi budaya dan mentoleransi budaya mereka ya. Problem tentu aja adalah banyak copy paste teman-teman ya. Jadi Idol itu kan dari Korea, kemudian ada Big Brother, ada yang namanya survival show yang kayak Amazing Race China gitu ya, ada juga yang namanya kayak ya ini American Got Talent, ada acara masak-masak seperti itu terlalu banyak reality show seperti itu. Nah ini teman-teman yang gue tahu ternyata nggak izin dari pemilik ininya ya, copyrightnya di sana. Misalnya kalau Chinese Idol itu udah izin ke Simon Cowell gitu ya, tapi yang lain-lainnya seperti kayak idol pencarian idol, kemudian Amazing Race, kemudian juga Running Man Cina kan sudah ada gitu ya. Itu benar-benar sangat tidak kreatif bagi di mata orang-orang Cina saat ini teman-teman ya. Tapi di sana cuannya besar, sponsornya besar, dan dapat banget target marketnya seperti itu. Terkadang mereka ini juga mengcombine hal-hal yang terlampau palsu teman-teman ya. Di antaranya itu adalah ada suatu reality show itu yang di cancel gara-gara sangat mirip dan tidak izin sama pihak Korea, kayak Physical 100. Itu pernah yang namanya dibuat kayak Wokoyi, ternyata belum siaran tapi udah selesai siarannya, itu di cancel selamanya. Bahkan artis-artis yang terlibat di sana itu akhirnya juga sudah potong gaji teman-teman ya. Ditemukan beberapa propaganda yang ada di reality show Cina itu, misalnya pro Cina banget gitu ya guys ya, atau pro mana, tapi lo tuh kayak nyontek acara konsep dari luar. Nah itu kan juga bohong teman-teman. Kalau misalnya lo tuh kreatif, ya bikin aja yang orang itu kagak mikir oh itu reality show toh gitu ya. Nah itu mereka contek dari Korea, dari Amerika, dari China. Kenapa kebanyakan yang namanya idol group seperti itu, kebanyakan The Voice, kebanyakan apa kayak gitu. Nah itu adalah salah satu hal yang membuat gue tuh kayak aneh sendiri melihat reality show Cina. Bahkan juga ini terlampau gak nyaman gue ngelihat seperti itu. Terus yang pernah aku lihat di reality show Cina itu adalah banyak banget pemalsuan di sana. Jadi ada loh reality show itu yang artis-artisnya tuh lo tuh disuruh ke rural area, lo itu kayak camping atau kayak jadi petani gitu ya guys ya. Ternyata di sana tuh ada hotel teman-teman. Jadi bener-bener nggak di tenda, nggak kehujanan, nggak dapet itu semua dipalsuin guys. Jadi mereka tuh ya show-nya ketika kamera nyala doang, tapi kalau kameranya udah tutup, udah off, mereka baru bisa balik hotel dan bisa yang namanya stay di sana. Itu dilaporkan sama beberapa netizen yang loh, bukannya mereka tuh di tenda ya, kok mereka di hotel kayak gitu. Juga kayak ngajak anak-anaknya, misalnya Papa with me gitu ya guys ya. Itu juga ditemukan anak-anaknya kan seharusnya kan tidur di sebuah rumahnya rakyat Cina yang di daerah-daerah kayak gitu ya guys ya. Mereka ketahuan yang namanya tidur di karavan, tidur di vannya kayak krunya Cina-Cina seperti itu, tidur di situ teman-teman. Takut anaknya kena nyamuk, kena serangga, kedinginan kayak gitu. And that's really bullshit sih menurut aku ya. Juga pemenang yang diatur dari awal sama produsernya, itu juga sangat menyakitkan banget teman-teman ya. Kokoli sebelum kasus bundirnya itu dia udah marah-marah ke pihak The Voice China seperti itu, karena ini ternyata yang menang toh. Lah gue ngapain juri ya, sama ngapain juga gue tuh ngelatih anak buah gue yang gue pilih dari awal audisi untuk menang The Voice China seperti itu. Kokoli juga mengalami banyak banget depresi seperti perceraian, penyakit kakinya nggak habis-habis seperti itu, dan juga dia itu adalah cewek yang berjuang banget dalam hal bisa berdiri di atas panggung seperti itu. Akhir tentu aja adalah ternyata reality show Cina itu banyak sekali membawa maut teman-teman ya. Selain memang mengorbankan kesehatan Kokoli yang dia kadang-kadang nyeker kalau dia di atas panggung, teman-teman, dipopong sama si pesertanya kayak gitu. Ini juga harming banget orang-orang yang pernah tenggelam waktu acara renang seperti itu. Yang paling terkenal itu adalah acara Wipe Out China yang pernah
dibintangi sama Godfrey Gao, ada si Chen Weiting, ada juga si Ellen Chong gitu ya. Tragedinya si Godfrey Gao itu cukup menampar banget, dimana dia ini meninggal mendadak setelah ikut wipe out China gitu ya. Dia itu lari-lari, prosotan, naik-naik kayak bungee jumping kayak gitu, tiba-tiba dia pingsan dan meninggal dunia. Itu karena apa? Karena dari pihak dari promotor ini acara reality show tidak ngecek dulu kesehatannya seorang Godfrey Gao. Dia meninggal jantung mendadak, akhirnya itu reality show-nya itu dibubarin. Bahkan seorang William Chan Weiting itu trauma setelah kehilangan seorang Godfrey Gao ya guys ya. Stasiun televisi berita itu memaksa beberapa para news anchor-nya atau presenternya itu untuk kayak naik-naik tebing, kemudian kayak mengabarkan bahwa ada banjir, gempa. Itu sangat banyak yang kagak selamat teman-teman. Setega itu yang namanya reality show TV di Cina. Gue nggak tahu kenapa orang-orang produsen di Cina itu sekejam itu. Misalnya tuh adalah ada seorang perempuan yang dia itu mengabarkan kebanjiran, dia keseret teman-teman, keseret padahal dia tuh nggak mau pada awalnya gitu ya. Dia nggak mau dan dia tuh kayak akhirnya stres gitu ya guys ya. Banyak yang menduga dia ini bunuh diri teman-teman, banyak juga yang menduga dia ini keseret banjir kayak gitu. Lagi yang hampir mematikan dan menghilangkan nyawa orang itu adalah reality show yang mirip Korea, yaitu ketika artis join ke tentara, itu namanya Wang Baochang. Wang Baochang itu adalah komedian saat ini yang terbesar di Cina. Dia tuh kan kayak tanding sama tentara beneran, itu pukul-pukulan bantal teman-teman ya, pukul-pukulan bantal, gebuk bantal di Cina kayak gitu. Nah dia itu jatuh di bambu yang buat alat keseimbangan, itu jatuh sampai kakinya patah, dan itu pun teman-teman tidak disensor dan jadi bahan konten reality show seperti itu. Gue sampai mikir sekejam itukah Cina gitu ya guys ya. Nah gue juga nggak habis pikir itu di cancel aja deh daripada disiarin kayak gitu. Kenapa kok bisa sekejam itu? Di awal teman-teman sudah aku bilang, tentu aja karena adanya pihak Nepo Babies teman-teman yang kepengen anaknya itu terkenal dan juga tidak harus yang namanya melampaui berbagai macam proses untuk menjadi seorang bintang besar seperti itu. Dan disinilah CCP atau Chinese Communist Party merasa ini udah nggak sehat, dan bakalan kalau ada survival show lagi dan juga ada reality show yang tidak sehat lagi, bakalan di ban selamanya, bahkan tidak boleh beroperasi untuk bisnis apapun teman-teman ya. Nah kemarin itu di Thailand itu ada Cuang Asia yang hampir semuanya itu seluruh Asia, bahkan Asia Tenggara, Asia Barat itu ikut teman-teman ya. Juga diterpa isu rasisme dan juga perlakuan yang tidak adil ketika orang-orang yang pengen nih audisi tapi kulit gue gelap, gue nggak terlalu kurus, gue nggak terlalu langsing gitu ya, ditolak. Kemudian yang dimenangin ya orang-orang yang dari daerah China teman-teman yang aku tahu ya guys, yang dibuat terkenal. Kenapa ini juga sangat flop dan tidak sesuai dengan perhitungan kasaran kalau mungkin kalau kita pindah ke Asia Tenggara kita dapat wilayah Asia Tenggara yang banyak banget fansnya di Cuang seperti itu ya. Tapi ternyata sudah capek-capek datengin seorang Jackson Wang, seorang artis Thailand kayak gitu, ternyata ini sangat gagal di Thailand. Nah begitulah kenapa China itu melarang dan menghentikan produksi reality show di Cina teman-teman, yang udah belasan tahun sangat toksik. Oke, itu aja dari aku. Thank you semua udah lihat video aku. I hope you like it. See you later, bye bye and 再见